Redmi Note 10 Pro adalah ponsel yang benar-benar gila ya secara spesifikasi. Di harga 3 jutaan udah pakai kamera 108 megapiksel. Padahal biasanya ini ada di kelas flagship aja. Layarnya juga udah AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Sekilas tuh benar-benar gila. Dan pasti nggak dikit orang yang nggak percaya spek segini didapetin cuman di harga 3 jutaan aja. Tapi yang paling penting adalah gimana user experience-nya. Karena user experience itu hal yang lebih penting dibandingkan cuman spesifikasi doang. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Redmi Note 10 Pro. Pertama tuh AMOLED 120 Hz. Layar AMOLED-nya ini bener-bener menyenangkan ya. Warna yang ditampilkan tuh cukup bagus, kontrasnya oke, tapi walaupun settingan warna saturasinya tuh di setting tinggi, di setting nggak natural, warnanya masih kurang keluar. Nggak jelek sih, tapi warnanya kurang wah aja gitu. Untungnya masalah sensitivitas dan refresh rate juga oke, walaupun saya terkadang mendapatkan si refresh rate-nya tuh tiba-tiba drop. Padahal di satu kegiatan aja kayak scrolling konten sosmed atau cuman sekedar narik status bar. Yang harus kalian ketahui, refresh rate ponsel ini tuh tidak seadaptif ponsel-ponsel high-end. Kalau high-end biasanya bisa menyesuaikan berapa refresh rate-nya, misal maksimalnya 144 Hz. Nah, ada yang bisa menyesuaikan sampai 120 Hz, 90 Hz, bahkan 4 Hz, dan sebagainya. Tapi di Redmi Note 10 Pro ini tuh enggak ya, cuman 120 Hz dan 60 Hz aja. Jadi ketika ada game atau konten atau apapun yang misalkan cuma dukung refresh rate tinggi 90 Hz, si ponsel bakal cuma nampilin 60 Hz aja, gak akan maksa jadi 120 Hz. Kayak gitu, jadi ya karena emang ponselnya harganya udah murah gitu ya. Overall pengalaman pemakaian tuh menyenangkan ya di Redmi Note 10 Pro ini. Tinggal si Xiaomi itu ngasih update aja biar si lag-nya atau misalkan si transisinya tuh lebih smooth. Tapi pengalaman pemakaian itu agak terpatahkan karena always on display seperti ambient display. Karena ini si always on display-nya tuh cuma nampilin 10 detik aja. Ini tuh bukan always on namanya ya. Jadi ya agak kesel aja gitu ya, udah masih LED notifikasi nggak ada. Jadi kalau misalkan kita ngecek ponsel ya ribet gitu, harus diketuk atau misalkan dipencet tombol powernya, nggak bisa cuman lihat informasi always on display-nya tuh ada apa aja gitu. Karena ya tadi cuma nampilin 10 detik dan harus diketuk dulu biar nampil. Itu pun kadang pas diketuk nggak nampil gitu. Jadi ya ribet. Kalau Xiaomi ya di update berikutnya tuh emang nggak bakal ngasih fitur always on display yang bakal on terus. Mungkin ini adalah pembeda antara always on display yang seri mid and Redmi dengan seri di atasnya. Sebenarnya ada ya tutorial buat maksa nyalain si always on display. Ada di developer option. Kalian bisa cari ya tutorialnya di internet. Tapi kalau misalkan kita ngaktifin atau ngikutin cara ini, ada malah ya beberapa fitur Xiaomi yang nggak maksimal gitu. Jadi ngerempet ke yang lain. Yang kedua tuh bodinya panas. Masalah penilaian mata ponsel ini tuh bener-bener cakep ya, bener-bener fresh. Untung Xiaomi belajar dari seri sebelumnya, nggak ngulangin kesalahan dari Redmi Note 5 ke Redmi Note 6 yang bedanya tuh cuman ada poni doang dan enggak. Tapi ya, kalau ada desain Xiaomi atau Redmi yang bagus, biasanya langsung di-copy sama keluarganya. Kayak Redmi K40 dipakai ke Poco F3, terus Mi 11i, pokoknya muter lah. Penempatan kamera belakangnya juga cakep ya, beda dari yang lain. Yang saya gak ngerti, kenapa harus ada tulisan Ultra Premium? Gak suka aja sih kayak tulisan Ultra Premium, terus AI, quad kamera, dan wabla-wabla gitu sih. Kayak alay sih kalau kata saya, mending ya tulis 48 megapiksel atau aperturnya berapa gitu. Jadi ya lebih informatif ya dibandingkan embel ultra, super atau dan lainnya gitu. Lalu finishing yang dikasihnya juga matte ya. Beneran enak disentuh dan halus. Kalian harus hati-hati ya kalau misalkan pegang ponsel ini gak pakai casing karena licin. Bagian frame atas dan bawahnya dikasih desain flat ya. Sepele emang tapi ngasih kesan premium. Detail sepele yang ada di bagian tombol power dan volume juga saya suka ya. Si frame-nya dibuat lengkungan sederhana buat nandain di sini tuh ada tombol. Sederhana, tapi saya suka. Si tombol powernya juga nyatu sama sensor sidik jari dan cakep, gak flat kayak sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang komplain, kenapa ini sidik jarinya di tombol power gak di layar, ya sadar diri lah, lihat gitu spesifikasi dan harganya. Ini chipsetnya udah 732G, refresh rate-nya tinggi. Kalau misalkan ada si sidik jarinya di layar, harganya bisa nyentuh mungkin ya mendekati 5 juta, katakan 4,5 lah, mahal. Saya sih nggak keberatan ya punya sidik jari di pinggir gini, dibanding maksain di layar tapi bacanya lambat. Nggak, mending ini lebih cepet. Lalu emang si bodinya tuh punya rating IP53, tahan cipratan air tapi jangan berani-berani jatuhin ke air atau sengaja dibawa hujan-hujanan dalam waktu yang lama. Secara pemakaian juga nyaman dipegang, solid banget. Tapi semua itu terpatahkan lagi-lagi ya, ketika saya sadar si ponsel ini tuh suhunya gampang panas.
emang nggak pakai banget ya. Cuma pemakaian nggak main game, pemakaian biasa tuh suhu naik kalau agak intens bakal kerasa panas khususnya dekat kamera. Saya pernah pakai intens banget ya, bukan ngegame, browsing, upload ini itu, chatting dan sebagainya, panas dan sampai di ponsel tuh ada peringatan overheating kayak gini. Benar-benar disayangkan sih, dan menurut saya ini bukan masalah hardware ya. Nanti kita bahas di poin selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas dulu si masalah kustomisasi dan fitur yang ada di Redmi Note 10 Pro ini. Oke, yang ketiga tuh adalah banyak fitur dan kustomisasi. Tentunya Redmi Note 10 Pro tuh masih mengadopsi fitur-fitur yang ada di seri sebelumnya, kayak NFC, Ear Blaster, dan jack 3,5 mm tuh ada. Kalau fitur software ya tentunya lengkap lah, kayak Xiaomi lainnya. Dengan MIUI 12 berbasis Android 11 ini tuh ada. Dual apps, lock apps, game, turbo, face unlock yang cepat, pokoknya ya kayak Xiaomi yang lain ya kata saya tadi. Kustomisasi penampilannya juga tentu lengkap ya. Mungkin yang baru dan belum semua tahu sekarang kalau buka recent apps bisa diubah horizontal lagi kayak dulu ya. Bisa horizontal, bisa vertikal. Jadi masalah fitur tuh jangan dikhawatirkan ya, baik itu dari segi fungsi maupun si penampilan. Nah, tapi semua itu dibungkus ke software yang kurang matang. Secara spesifikasi mesin tuh emang oke ya, Snapdragon 732G, pakai UFS 2.2 yang terbaru, fiturnya tadi tuh lengkap, tapi user experience-nya tuh kurang menyenangkan. Kadang sistem tiba-tiba nge-freeze, terus kadang-kadang juga agak responsif. Efeknya ketika saya pakai ponsel cukup intens ya, lagi backup chat WhatsApp, lagi ngechat, terus tuh nulis script di ponsel, install aplikasi, dan lain-lain ya. Ponsel tuh kerasa panas, dan hal aneh mengingat ini tuh pakai chipset Snapdragon 732G. Hasilnya muncul notifikasi overheat. Saya kira cuma sekali ya si notif ini muncul, tapi ternyata berkali-kali dan saya harus menunggu ponselnya suhunya turun gitu. Karena kalau misalkan dipaksa dilanjutkan ya pop up terus dari bawah gitu si notifnya. Sebenarnya performa yang ditulisnya tuh emang sesuai kok. Buat keseharian atau ngegame tuh gak ada masalah ya. Bakal sesuai ekspektasi kalian lah. Udah sesuai dengan chipset Snapdragon seri 700 dengan jaringan 4G tertinggi saat ini. PUBG, Genshin Impact, dan game lainnya bisa dilibas dan bisa ngasih pengalaman yang cukup oke. Tapi ya itu terkadang kehalang ya sama bugs yang tadi saya udah jelasin. Saya yakin ini karena masalah software. Padahal saya udah pernah coba ya spesifikasi kayak gini, lebih tepatnya di Poco X3 NFC tuh gak ngalamin kayak gini. Mungkin bisa jadi karena Android 11 di MIUI itu belum sempurna sih, belum sinkron ya antara si Android dan MIUI-nya menurut saya. Jadi ya butuh banget update. Saya harap juga sih walaupun Xiaomi selalu mengedepankan update MIUI dibanding Android, sebenarnya tuh gak apa-apa. Asalkan update MIUI-nya tuh benar-benar matang dan bisa ngasih kejelasan ponsel si A, ponsel si B, ponsel Redmi Note 10 Pro itu bakal dikasih update atau treatment software tuh berapa lama gitu. Karena sekarang tuh nggak dikit ya vendor yang bisa ngasih kejelasan ponsel ini, ponsel itu tuh bakal dikasih dukungan software tuh berapa lama, dan itu sangat dibutuhkan gitu oleh user. Nomor 5 tuh pendukung performa. Untungnya ada beberapa hal pendukung keseharian yang bisa menemani poin 4 yang butuh update tadi. Katakanlah feedback vibrate dengan Z-axis linear motor. Feedback Z linear motor itu membuat sensasi vibrate-nya yang bisa diatur ya dari keras sampai halus. Emang nggak seenak X linear motor ya. Cuma Z linear ini tuh di ponsel 3 jutaan udah cukup bisa ngasih kenyamanan ya saat ngasih getarannya. Apalagi buat ngetik. Gak kayak ponsel lain yang ngasih feedback getarnya tuh kebanyakan yang mid end ke bawah tuh kayak kasar gitu, kayak asal geter aja. Speaker dualnya juga bisa dikatakan enak didengar ya. Kayaknya dual speaker ini tuh udah mulai jadi standar sih sekarang, walaupun sebenarnya bassnya kurang nendang tapi tetap oke. Lalu di sini Redmi Note 10 Pro masih punya slot microSD dedicated ya. Kepakai buat kalian yang banyak nyimpen data-data offline kayak video, dokumen, dan lainnya. Dan terakhir, masalah baterai. Dengan nyalain selalu 120Hz, ponsel ini tuh awet banget. Pagi sampai malam dengan pemakaian cukup intens, dengan tanpa main game ya, bisa bertahan. Cuma karena masalah software yang ngerasa belum optimal, saya rasa baterainya tuh bisa lebih bertahan ya dibandingkan sekarang. Kalau kehabisan daya, tenang aja karena ada charger 33 watt di kotak pembeliannya. Nah, lalu nomor 6 itu 108 megapiksel tidak lebih dari seri Mi. Rasanya nggak percaya gitu ya, 108 megapiksel di harga ponsel 3 jutaan. Ini adalah ponsel kamera terbaik di seri Redmi Note yang pernah saya coba. Ingat ya, di Redmi Note, bukan di seluruh ponsel Xiaomi atau bahkan seluruh mid-end lainnya. Detailnya tuh benar-benar apik ya, apalagi tentunya bisa nyalain mode 108 megapiksel. Tentunya kalau kalian nyalain mode ini, hasilnya bakal lebih gelap dibandingkan mode auto.
Lalu dynamic range-nya juga lumayan saya suka ya. Warnanya emang menurut mata saya masih nanggung. Natural enggak, warna keluarnya juga enggak, tapi cukup lah di harganya ini. Lalu begitu masuk di indoor, di mana cahaya nanggung, nggak cerah dan nggak gelap, hasilnya masih kurang. Kayak foto ini, detail wajahnya tuh kelihatan banget diperhalus buat nyajiin gambar yang minim noise. Saya rasa ini tuh butuh update. Tapi begitu kita dihadapkan dengan cahaya yang benar-benar minim dan pakai mode malam, ini tuh benar-benar oke di harganya. Jadi mode malam 2.0 yang kata Xiaomi ada di ponsel ini tuh oke ya, nggak gimmick. Fiturnya juga lumayan banyak dan saya suka, termasuk mode Pro-nya. Bisa ngambil mode RAW, ada focus speaking juga. Terus ada tanda kalau misalkan kita lagi ngadepin cahaya overexpose. Pokoknya dari fitur-fitur foto yang ada, saya suka di mode Pro-nya. Karena kalau fitur-fitur long exposure dan lain-lain itu sebenarnya bisa diulik ya di mode Pro ini. Cocok buat yang mau lebih pro di sektor fotografi kamera ponsel. Untuk kamera wide sih masih gak beda jauh ya dengan Note 9 Pro. Cuma tetap oke lah di harganya. Urusan lensa lainnya tuh saya gak mau bahas karena gimmick. Dan by the way, di bawah lensa yang panjang itu bukan sensor laser ya, tapi itu tuh sensor ambient display karena si ponsel itu bisa ngatur kecerahan cahaya dari depan dan belakang. Kamera depan juga bisa mode malam ya, cuma hasilnya sering ngeblur, standar aja lah. Kalau selfie di kondisi optimal emang bagus kok. Detailnya oke, warnanya juga lumayan. Cuma kalau kita selfie backlight, ponsel ini tuh masih struggle. Objek di depannya tuh masih gak optimal dan cahaya belakang masih overexpose. Gak tau kenapa sih Xiaomi masih pelit aja ya soal kamera depan ini. Saya sering bilang ini. Perekaman masih mentok di 1080p, hasilnya emang bagus ya, tapi nggak jauh berkembang sih menurut saya dibandingkan pendahulunya. Masih bisa dipakai kok buat ngevlogging. Cuma kalau kamera depannya kalau dibandingkan sama kompetitornya, saya rasa seri Redmi Note 10 Pro itu masih kalah. Untungnya video kamera belakangnya tuh benar-benar oke ya. Si 108 megapikselnya, walau kita gak nyalain EIS, ini tuh stabil. Bisa lebih stabil dengan nyalain mode steady-nya, tapi dengan catatan gambarnya tuh di crop ya, agar lebih kelihatan stabil. Kalau 4K atau 1080p 60 fps tentunya ya kurang stabil. Sayangnya ini waktu lakuin perekaman, kita nggak bisa pindah-pindah kamera. Untungnya hasil lainnya kayak warna detail dan dynamic range-nya cukup bagus, apalagi fokusnya. Yang harus kalian perhatikan adalah efek overheating yang sebelumnya dibahas ini berdampak ke kita pas lagi pakai kamera. Pertama, kita gak akan bisa pakai flashlight. Kedua, pas sambil gambar naik mode itu lebih lama loadingnya. Dan terakhir, waktu kita ngelakuin perekaman video ini tuh bakal nge-lag. Begitupun hasil videonya. Ini perekaman 4K 30 fps tentunya detailnya masih dapat dan malahan lebih dapat ya tentunya dibandingkan yang 1080p. Dan kalau misalkan kita pakai jalan kurang stabil tentunya dibandingkan yang 1080p. Oke. Jadi kalian sesuaikan ya, pakai 4K kapan, pakai 1080p kapan. Tapi saya tetap suka ya si hasilnya. Jadi kalau misalkan emang HP-nya udah nggak panas, si perekamannya agak nge-lag ya. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian panas si ponselnya, perekamannya jadi nge-lag sih. Tapi ini udah nggak nge-lag ya, jadi enak buat dipakai. Dynamic range oke, tetap detailnya oke, well done ya. Cuman ya warnanya nanti ya kita lihat tipis ya. Cuman sekilas ya seperti biasa lah, khas Xiaomi gitu ya, khas ponsel-ponsel Cina. Dan dapat saya katakan tenang aja ya buat pengguna Mi Note 10 Pro. Karena menurut saya setelah ponsel Redmi Note 10 Pro ini tuh beberapa kali dapat update MIUI, gak akan melebihi si Mi Note 10 Pro sih hasil kameranya, saya yakin. Karena setelah saya coba ponsel ini, coba Mi Note 10 Pro, dan keputusan Xiaomi buat memisahkan lini Mi dan Redmi itu ada alasan tersendiri. Dimana seri Mi mengedepankan kualitas dan seri Redmi lebih mementingkan price to performance. Makanya kalau misalkan ada Redmi dan Mi, si spesifikasinya tuh 11-12, walaupun misalkan si harganya tuh lebih murah yang Redmi, pasti Mi tuh ada alasannya kenapa lebih mahal.
yaitu mementingkan kualitasnya. Dan kalian bisa baca lah berita emang si Lei Jun ya udah bilang sendiri gitu, mau lepas dari stigma masyarakat bahwa pasar Xiaomi itu cuma bisa modal harga murah doang. Jadi Redmi Note 10 Pro adalah ponsel terbaik seri mid-end Redmi yang pernah saya coba. Emang saya bilang agak kecewa ya karena beberapa hal. Bukan karena mesin ponselnya tentunya, tapi karena dukungan software MIUI aja, di mana itu bisa ditingkatin dan diperbaikin. Kalian bisa dapetin pengalaman mid-end 4G tertinggi dengan rasa dan fitur bumbu flagship di sini, tapi dikemas dengan harga dan kualitas yang terbatas dari seri Redmi. Dengan kalian memiliki Redmi Note 10 Pro ini, jangan harap kalian bisa melebihi kualitas kamera 108 megapikselnya seri Mi atau bahkan 108 megapikselnya seri flagship lainnya. Ponsel ini tuh setelah saya coba ya kayak seri budgetnya Mi Note 10 Pro sih, karena emang gitu saya ngerasanya. Nggak jelek ya, karena ini harganya udah murah dibandingkan seri Mi Note 10 Pro. Yang paling penting dari semua ini, saya sangat mengharapkan update MIUI yang lebih matang dibandingkan terburu-buru atau terlalu mengejar spesifikasi yang tinggi sih. Jadi biar tercipta integritas yang bagus gitu ya antara software dan dukungan hardware-nya gitu. Jadi itu saja video review Redmi Note 10 Pro. Kalau ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.